Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Putri dengan NIM 2051011100007. Di sini saya akan mempresentasikan teori belajar dan pembelajaran dengan materi pemikiran tokoh tentang humanistik. Baik, langsung saja pada yang pertama, yaitu pengertian teori humanistik. Pada dasarnya, istilah humanistik adalah istilah yang memiliki banyak arti sesuai dengan konteksnya. Misalnya, humanisme dalam wacana agama berarti tidak percaya pada unsur supranatural atau nilai transendental dan kepercayaan manusia yang berkembang melalui ilmu dan juga nalar. Di sisi lain, humanisme berarti keterkaitan pada nilai-nilai kemanusiaan yang sifatnya tidak sakral. Teori pendidikan humanistik yang muncul pada tahun 1970-an yaitu bersumber dari 3 teori filosofis. Yang pertama ada pragmatisme, progresivisme, dan eksistensialisme. Yang pertama yaitu pragmatisme dalam pendidikan adalah menjaga kelangsungan pengetahuan melalui kegiatan yang dengan sengaja mengubah lingkungannya. Yang kedua yaitu progresivisme, menekankan bahwa kebebasan realisasi diri adalah kreatif dan oleh karena itu membutuhkan lingkungan belajar yang demokratis ketika menentukan kebijaksanaannya. Yang ketiga ada eksistensialisme, yaitu adalah sejenis dengan humanisme, yaitu teori humanistik yang mengasumsikan bahwa setiap teori pembelajaran adalah baik dan dapat digunakan selama tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu untuk mencapai pembelajaran mandiri, pemahaman diri, dan realisasi terbaik dari tujuan realisasi diri peserta didik. Secara garis besar, pengertian humanisme adalah aktivitas material dan spiritual yang membantu kemaksimalan proses pembangunan. Dalam pengertian sempitnya, yaitu belajar diartikan sebagai upaya menguasai sederet hasanah ilmu, pengetahuan yang membentuk kepribadian secara keseluruhan. Pertumbuhan di alam itu tidak memberikan perkembangan perilaku. Perubahan atau perkembangan hanya disebabkan oleh adanya proses pembelajaran. Seperti perubahan kebiasaan, yaitu proses pembelajaran tersebut memiliki berbagai kemampuan dalam pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Dari perspektif humanisme, manusia dapat mengontrol kehidupan dan perilakunya, serta berhak mengembangkan sikap dan kepribadiannya sendiri. Masih dalam perspektif humanistik, pembelajaran bertujuan agar manusia terlihat seperti manusia ketika kehidupan dan perilakunya, serta berhak mengembangkan sikap dan kepribadiannya sendiri. Masih dalam perspektif humanistik, pembelajaran bertujuan agar manusia terlihat seperti manusia ketika siswa memahami dirinya dan lingkungannya dengan baik, maka keberhasilan belajar tersebut menjadi jelas. Pembahasan yang kedua yaitu pemikiran tokoh tentang humanistik. Yang pertama ada tokoh yang bernama Arthur Comte. Pada dasarnya, istilah humanisme memiliki banyak arti tergantung konteksnya. Sedangkan humanisme berarti ketertarikan pada nilai-nilai kemanusiaan yang sifatnya tidak sakral. Pada saat yang sama, humanisme berfokus pada pengetahuan budaya manusia di tingkat akademis, seperti studi klasik tentang budaya Yunani dan Romawi. Humanisme berkembang menjadi kekuatan ketiga sebagai tanggapan terhadap 2 sekolah psikologi. Pertama, behaviorisme dan psikoanalisis. Psikologi perilaku dikenal sebagai studi tentang perilaku individu yang diamati dan bertujuan untuk memprediksi dan juga mengontrol aliran perilaku individu. Pada saat yang sama, sekolah psikoanalisis yang dikembangkan oleh Freud adalah sekolah psikologi yang mencari akar atau penyebab perilaku manusia dalam motif dan konflik bawah sadar. Yang kedua, menurut tokoh Abraham Maslow, yang dimana ahli teori individu ini menganggap sebagai bapak spiritual, pengembang teoritis, dan juru bicara psikologi humanistik yang cakap. Teori Maslow didasarkan pada asumsi berikut. Ada 2 hal dalam diri individu. Yang pertama, berkembang secara aktif. Yang kedua, resistensi atau perlawanan terhadap kekuatan perkembangan ini. Konsep dari teori Abraham Maslow.
Perkembangan teori Abraham Maslow ini didasarkan pada asumsi bahwa individu itu memiliki upaya pengembangan yang aktif dalam diri individu dan memiliki kekuatan untuk melawan hambatan yang mungkin berkembang. Dia berkata bahwa setiap orang itu memiliki kekuatan untuk mencoba berkembang, takut mengambil risiko, takut kehilangan apa yang Anda miliki, namun di sisi lain mereka juga memiliki dorongan dan menerima diri sendiri. Yang ketiga, ada pendapat dari tokoh yang bernama Carl Rogers, di mana pandangan umat manusia lebih penuh harapan dan optimis. Karena umat manusia memiliki potensi kemajuan yang sehat. Teori ini sejalan dengan konsep umum humanisme, di mana humanisme adalah doktrin, sikap, dan gaya hidup yang menitik beratkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan mengedepankan kehormatan, harga diri, dan kemampuan mencapai diri sendiri untuk tujuan tertentu. Tujuannya untuk meningkatkan pendidikan melalui pembelajaran atau pendidikan yang manusiawi di masa depan. Roger berbicara tentang banyak prinsip dasar humanistik yang penting dalam bukunya tersebut. Yang pertama, yaitu ketika materi pembelajaran dikaitkan dengan tujuan mereka sendiri, maka siswa akan merasakan bahwa pembelajaran penting sedang berlangsung. Yang kedua, ketahui perubahan mana dalam pandangan Anda yang dipertimbangkan dan cenderung ditolak. Yang ketiga, yaitu tugas belajar yang mengancam anak terjadi lebih mudah dipahami dan ancaman menyerap ancaman eksternal semakin kecil dan kecil. Keempat, yaitu jika ancaman terhadap siswa kecil, mereka dapat memperoleh pengalaman dan pembelajaran dengan berbagai cara yang berbeda. Tokoh yang keempat yaitu Cicero. Pengertian istilah humanisme awalnya berasal dari program pendidikan yang disebut penelitian humaniora atau studi humaniora. Program pendidikan ini merupakan kumpulan konsep-konsep yang melenceng dari pemikiran Cicero yang menekankan nilai-nilai sekuler, mengedepankan rasa hormat kepada individu dan meyakini bahwa individu merupakan pusat penting dari nilai-nilai kemanusiaan. Menanggapi keyakinan, meyakini bahwa agama itu sangat membatasi kebebasan dan perbudakan manusia. Yang kelima yaitu tokoh yang bernama Aldous Huxley. Selama ini manusia memiliki banyak sekali potensi yang tersembunyi dan terbuang. Pendidikan diharapkan dapat membantu masyarakat mengembangkan potensi tersebut, sehingga kurikulum dalam proses pendidikan harus berorientasi pada pengembangan potensi yang juga melibatkan semua aspek seperti guru, siswa, dan pemerhati atau peneliti. Dan program pendidikan Huxley ini menekankan adanya pendidikan nonverbal dan pendidikan nonverbal juga harus diajarkan kepada siswa. Pendidikan nonverbal bukan berupa kursus khusus seperti senam, sepak bola, menyanyi atau menari, tetapi selain materi pembelajaran, tujuannya adalah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat. Dengan cara ini, orang bisa menjalani kehidupan yang bermakna. Dengan pendidikan nonverbal, seseorang akan memiliki banyak strategi untuk membuat hidup lebih tenang karena memiliki kemampuan untuk mengapresiasi setiap pengalaman dalam hidup dengan lebih atraktif. Dan yang terakhir yaitu tokoh yang bernama David Mills dan Stanley Sanger. Selama bertahun-tahun, ilmu alam hanya melakukan diskusi dan penelitian atas dasar kognisi, yaitu akumulasi fakta dan teori. Namun, praktik ilmiah selalu melibatkan unsur-unsur emosional, antara lain kebutuhan akan pengetahuan, penggunaan intuisi dan imajinasi dalam karya kreatif, pengalaman menantang frustasi, dan lain-lain. Berdasarkan fenomena ini, David Mills dan Stanley mengedepankan konsep pendidikan komprehensif, yaitu proses pendidikan yang mencakup perasaan atau emosi siswa untuk belajar. David Mills dan Stanley mengusulkan beberapa tujuan pendidikan yang termasuk mahasiswa mengalami proses ilmiah termasuk
menemukan ide-ide baru, proses intelektual dan emosional, membantu siswa memperoleh kemampuan untuk mengeksplorasi dan memahami diri sendiri dan lingkungannya secara ilmiah. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dari humanistik. Yang pertama, kondisi klasik. Kondisi klasik teori dikembangkan berdasarkan hasil eksperimen ilmuwan Rusia yang bernama Ivan Pavlov pada tahun 1849 sampai dengan 1936. Penyesuaian klasikal adalah suatu proses pembelajaran melalui adaptasi atau penyesuaian terhadap suatu objek dengan fokus pada proses pemberian stimulus untuk memperoleh respon tertentu. Yang kedua, pengondisian instrumen atau operator. Studi tentang operator bersyarat dimulai dengan banyak eksperimen oleh Trondek. Dia percaya bahwa di antara operator bersyarat pilih hanya respon dari banyak respon acak dan kemudian efek hasil yang positif. Yang ketiga yaitu pembelajaran kognitif. Istilah kognitif ini mengarah pada pemrosesan informasi lingkungan yang diperoleh melalui panca indera. Di sini Carl Roger juga menyatakan dalam bukunya bahwa dia mendemonstrasikan semua prinsip dasar humanistik yang penting. Di antaranya yaitu manusia memiliki pembelajaran alami. Yang kedua, pembelajaran utama terjadi ketika siswa percaya bahwa topik tersebut berkaitan dengan tujuan tertentu. Yang ketiga, belajar melibatkan perubahan persepsi seseorang. Yang keempat, tugas belajar yang cenderung terasa mengancam diri sendiri bila ancamannya kecil. Selanjutnya, yang kelima, jika ancaman kecil, maka pelajar akan mendapatkan pengalaman dalam menggunakan metode tersebut. Keenam, jika siswa telah melakukan pembelajaran bermakna. Ketujuh, jika siswa berpartisipasi dalam proses pembelajaran, mereka dapat belajar dengan lancar. Yang kedelapan, yaitu pembelajaran yang melibatkan siswa secara keseluruhan dapat memberikan hasil yang menjangkau jauh. Yang kesembilan, membiasakan diri introspeksi akan meningkatkan kepercayaan pada siswa. Pembelajaran sosial adalah proses belajar. Adapun prinsip-prinsip pendidikan humanistik yang meliputi, siswa harus dapat memilih apa yang ingin mereka pelajari. Guru humanistik percaya bahwa jika buku teks relevan dengan kebutuhan dan kebutuhan mereka akan termotivasi untuk mereview buku tersebut. Siswa harus dapat memilih apa yang ingin mereka pelajari. Pendidik humaniora percaya bahwa nilai tidak penting dan hanya penilaian belajar mandiri yang berarti. Pendidik humaniora menekankan pentingnya siswa menghindari tekanan lingkungan untuk membuat mereka merasa aman dalam studi mereka. Pendidik humaniora percaya bahwa emosi dan pengetahuan sangat penting dalam proses pembelajaran dan tidak akan memisahkan ranah kognitif dan emosional. Menurut teori humanisme, tujuan belajar adalah memanusiakan. Jika siswa memahami lingkungannya dan dirinya sendiri, mereka menganggap sebuah proses pembelajaran ini berhasil. Siswa dalam proses pembelajaran harus berusaha mencapai realisasi diri semaksimal mungkin. Teori belajar ini mencoba untuk memahami perilaku belajar dari perspektif aktor daripada perspektif pengamat. Abraham Maslow dikenal sebagai pelopor sekolah psikologi humanistik. Maslow percaya bahwa orang akan tergerak untuk memahami dan menerima diri mereka sendiri sebanyak mungkin selama ini teorinya sangat terkenal, yaitu teori hierarki kebutuhan. Manusia memiliki 5 macam kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis, persyaratan keamanan, kebutuhan akan cinta dan kepemilikan, kebutuhan harga diri, dan aktualisasi diri. Adapun teori implikasi pembelajaran, yaitu ada 2 jenis menurut Carl Roger. Yang pertama, pendidikan terpadu. Pendidikan terpadu ini merupakan sebuah proses pendidikan yang menggabungkan pengalaman emosional dan pembelajaran kognitif di dalam kelas.
Ini adalah cara yang bagus bagi siswa untuk berpartisipasi secara pribadi dalam materi pembelajaran. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya memperhatikan atau membaca, tetapi juga merasakan, menulis, mengapresiasi, aktif berdebat, dan mengutarakan pendapat. Yang kedua, pembelajaran kooperatif, yaitu metode pembelajaran di mana siswa bekerja secara berkelompok dan saling membantu dalam pembelajarannya. Menurut pernyataan Salvin, anggota kelompok bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas kelompok dan materi pembelajarannya sendiri. Baik, materi yang terakhir ada aplikasi dari banyak teori humanistik, yaitu pendidikan terbuka. Pendidikan terbuka merupakan proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bergerak bebas di dalam kelas dan memilih kegiatan belajar. Utama dari proses ini adalah